Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-52, dengan judul Spekulasi. Langsung ke dalam alurnya. Wang Lin bingung tentang satu hal, perasaan aneh yang dia miliki saat melihat burung bangau kertas. Apakah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi? Mereka semua milik klan surgawi. Sekte dari dua benua mungkin telah membunuh satu sama lain sebelumnya, tetapi untuk menyempurnakan pil sel untuk meledakkan benua lain dan menyerang membuat Wang Lin memiliki pemikiran lain. Masalah ini bukanlah dendam pribadi antar sekte, tapi perang nyata. Menarik, saya harap spekulasi saya tidak menjadi kenyataan. Jika tidak, semakin banyak orang yang mati, semakin sedikit hubungan yang aku rasakan dengan klan surgawi. Jika itu benar-benar hanya untuk apa yang aku kira, maka ini benar-benar membuat hati seseorang merinding. Entah itu benua setan hijau atau benua banteng surgawi, mungkin, Wang Lin diam-diam merenung sambil duduk di punggung Raja Nyamuk. Dia banyak berpikir tentang bagaimana Sekte Jiwa Agung telah meninggalkannya 3 hadiah dan bagaimana Banteng Besar yang terhormat mengatakan bahwa leluhur generasi pertama telah merestui kedatangannya. Ada tujuan besar dalam semua ini. Tujuan ini sangat penting untuk Sekte Jiwa Agung dan Benua Iblis Hijau. Oleh karena itu, Benua Iblis Hijau meluncurkan serangan kecil yang tak terhitung jumlahnya di Benua Banteng Surgawi. Kali ini, mereka menjadi besar untuk memperbaiki Laut Pil untuk meledakkan jalan mereka ke dalam benua Banteng Surgawi. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, Sekte Jiwa Agung pindah ke sini. Nenek moyang pertama dari Sekte Jiwa Agung mendewakan perubahan di masa depan, semuanya untuk rahasia yang telah lama tersembunyi ini. Wang Lin diam-diam merenung dan membuka telapak tangannya. Seseorang kecil muncul di tangannya dan dia memandang orang kecil itu. Setelah sekian lama, dia tidak menggunakannya untuk mendewakan perubahan di masa depan, tetapi menutup telapak tangannya untuk menyimpannya. Lalu bagaimana jika saya tahu sebelumnya? Dengan mantra Dao saya benar-benar tidak bisa mendewanya. Nenek moyang tua meninggalkan saya 3 hadiah, dan salah satunya adalah ramalannya sendiri. Saya kira dia tahu saya akan mempertanyakannya dan meninggalkan saya dengan sebuah jawaban. Wang Lin tersenyum dan dia tidak menggunakan hadiah itu. Dia tidak perlu tahu bagaimana, dan dari petunjuk, dia menemukan beberapa spekulasi. Sekarang dia hanya perlu memastikannya sampai dia menemukan jawaban yang sebenarnya. Wang Lin pandai dalam hal semacam ini, atau dia bisa mengabaikan perang di sini dan pergi lebih awal. Setelah 10 hari, Wang Lin muncul di luar Sekte Jiwa Agung. Saat dia muncul, beberapa sinar cahaya terbang ke arahnya. Wang Lin merasa bahwa Sekte Jiwa Agung tampak dalam kabut dan diselimuti distorsi. Semburan niat membunuh yang membuat pupil matanya mengecil berasal dari distorsi. Niat membunuh ini tidak ditargetkan padanya, itu hanya bagian dari formasi perlindungan di sekitar Sekte Jiwa Agung. Distorsi menyelimuti sekte itu, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ke dalam. Wang Lin merasa bahwa Sekte Jiwa Agung sedang dalam mode pertempuran. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, dan itu agak menindas. Ini hanya perasaan yang dimiliki Wang Lin saat melihat ini. Ini harus benar, atau bisa jadi hanya ilusi. Sinar cahaya mendekati Wang Lin. Ada kehati-hatian dan niat membunuh di dalam sinar cahaya. Namun, setelah niat membunuh ini dengan jelas melihat Wang Lin, perlahan menghilang, tapi mereka masih waspada. Beberapa sinar cahaya berubah menjadi 7 orang di depan Wang Lin. Di antara ketujuh dari mereka, ada 2 tetua dari Sekte Jiwa Agung, dan 5 lainnya adalah murid. Penatua Wang, maaf telah menyinggung perasaanmu. Salah satu tetua pernah berbicara dengan Wang Lin. Dia telah mengamati pertarungan Wang Lin dan Yan Lu. Salah satu tetua menggenggam tangannya dan perlahan berkata,
benua setan hijau telah membuka penghalang benua banteng surgawi saya dan leluhur telah memerintahkan kami untuk menyegel sekte itu. Setiap orang yang kembali, terlepas dari apakah mereka penatua atau murid, atau status mereka, harus diperiksa dengan ketat sebelum memasuki sekte. Petik 2. Tetua lainnya juga menggenggam tangannya di Wang Lin. Setelah mereka melihat Wang Lin memasuki lantai 7 dan 8 secara berurutan, sangat sedikit orang di sekte jiwa agung yang mau menyinggung perasaannya. 5 murid di samping mereka berdua menundukkan kepala. Mereka sesekali melirik Wang Lin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan Wang Lin. Tidak masalah. Ini adalah masa perang, jadi seharusnya seperti ini. Wang Lin mengangguk sambil tersenyum dan tidak keberatan. Melihat Wang Lin tersenyum, kedua tetua itu sedikit santai. Kecuali mereka harus melakukannya, mereka benar-benar tidak ingin berada di sisi buruk Wang Lin. Jika mereka harus masuk ke situasi yang tidak menyenangkan karena perintah dari sekte, itu benar-benar tidak sepadan. Melihat betapa santai Wang Lin, mereka berdua juga tersenyum dan ingin lebih berteman dengan Wang Lin. Elder Wang, tolong keluarkan token Anda. Kemudian tandai dengan akal ilahi Anda untuk memverifikasi jiwa asal Anda dan kemudian meneteskan setetes darah untuk memverifikasi tubuh Anda, salah satu tetua berkata sambil menggenggam tangannya. Wang Lin mengangguk dan tangan kanannya mengulurkan tangan ke kehampaan. Tanda yang dia gunakan untuk memasuki Soul Scripture Pavilion muncul. Dia menandainya dengan akal ilahi dan kemudian meneteskan setetes darah sebelum melemparkan token itu ke kedua tetua. Salah satu tetua mengambil token itu, membentuk segel, dan kemudian menunjuk ke batasan di belakangnya. Tekanan kuat melonjak dan menyerang Wang Lin. Itu langsung menyapu tubuhnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Dia jelas merasa bahwa tekanan ini sangat aneh. Peran utama adalah untuk mengusir jiwa asal yang berlebih atau indera ilahi pada Wang Lin. Itu bahkan menilai seberapa baik jiwa asalnya menyesuaikan dengan tubuhnya. Metode ini digunakan untuk menilai identitasnya. Kemudian tekanan mengunci token. Hanya setelah melakukan verifikasi 2 langkah barulah tekanan perlahan menghilang. Hanya pada saat inilah kedua tetua itu benar-benar santai. Mereka mengembalikan token itu kepada Wang Lin dan salah satu dari mereka tertawa. Elder Wang, maaf atas masalah ini. Anda dapat memasuki batasan dan kembali ke sekte. Kami masih bertugas, jadi kami harus kembali dan tidak bisa menemani Penatua Wang. Saya harap Penatua Wang mengerti. Petik 2. Jika orang lain sopan padanya, maka secara alami dia akan sopan kepada mereka. Dia telah menjadi sarjana besar di dunia mimpi, jadi dia secara alami memiliki temperamen misterius padanya. Dia tersenyum dan menggenggam kedua tangannya. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba menanyakan sesuatu. Apakah sesuatu terjadi di sekte baru-baru ini? Kedua tetua itu saling memandang. Salah satu dari mereka berbisik, 7 hari yang lalu, ada seorang pembudidaya benua iblis hijau mencoba berbaur dengan sekte jiwa agung. Dia ditemukan oleh Penatua Sudongde dan segera dibunuh. Leluhur tua sangat marah dan kemudian, pada titik ini, sesepuh tersenyum pahit dan pergi setelah menggenggam tangannya di Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung dan kemudian terbang ke sekte jiwa agung. Perasaan tertekan menjadi lebih kuat. Seluruh sekte jiwa agung dipenuhi dengan sinar cahaya saat para murid terbang di antara berbagai puncak. Beberapa bahan pemurnian besar yang mungkin terlalu besar untuk dimasukkan ke ruang penyimpanan dipindahkan secara manual oleh pembudidaya di antara berbagai puncak. Ada juga sejumlah besar murid di beberapa gunung ramuan besar yang mengumpulkan herbal dan mengirimkannya ke beberapa tetua spesialis alkimia untuk mulai memurnikan pil. Ada berbagai fluktuasi budidaya yang berasal dari banyak gunung.
Jelas bahwa para tetua semua dalam kultivasi pintu tertutup untuk menjaga diri mereka sendiri pada puncaknya untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan sekte. Semua puncak di sekte itu ramai, di samping gunung api Wanglin, yang tidak memiliki gerakan atau suara. Ketika dia menoleh, dia melihat Fan Sanmeng duduk tak bergerak di guanya. Wanglin sedikit merenung dan melambaikan lengan bajunya. Dia tidak kembali ke gunungnya sendiri tetapi menuju ke kedalaman sekte, tempat banteng hijau leluhur tua berada. Salam, Penatua Wang. Murid Dao Burning Peak menyapa Penatua Wang. Murid Breaken Peak menyapa Penatua Wang. Sepanjang jalan, semua murid yang melihat Wang Lin berhenti untuk menyambutnya sebelum kembali ke tugas mereka. Wang Lin tidak berhenti, dia hanya mengangguk saat dia terbang. Kultivasinya tidak biasa, sehingga menarik perhatian para tetua yang dilewatinya. Namun, setelah mereka melihat bahwa itu adalah Wang Lin, mereka semua menarik indera ilahi mereka. Tak lama setelah itu, puncak surgawi hijau muncul di hadapan Wang Lin. Wang Lin berteleportasi dan muncul di luar puncak surgawi hijau. Dia menggenggam tangannya ke arah puncak dan berbicara dengan tenang. Wang Lin meminta untuk menyapa banteng hijau yang terhormat. Puncak surgawi hijau tampak berbeda dari sebelumnya. Sekarang tertutup oleh lapisan tipis kabut hijau. Setelah Wang Lin berbicara, kabut bergerak, mengungkapkan celah. Masuk, suara Green Bull yang terhormat bergema. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengisi pembukaan. Setelah dia masuk, kabut menutupi lubang itu. Wang Lin mengikuti kabut dan tiba di puncak surgawi hijau. Di sana, dia melihat Estim Green Bull duduk di kejauhan dengan jiwa asal. Yang kokoh yang tampak seperti orang kecil di telapak tangannya. Orang kecil ini sedang bersujud kepada Estim Green Bull. Wang Lin berdiri di samping dan diam-diam memandangi orang kecil di telapak tangan yang terhormat banteng hijau. Sesaat kemudian, orang kecil itu melakukan koutou 6 kali berturut-turut dan terlihat lelah. Banteng hijau yang terhormat menutup telapak tangannya dan orang kecil itu menghilang. Aku telah mendapatkan giokmu. Masalah ini akan dianggap pantas. Banteng hijau yang terhormat perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin sambil tersenyum. Benua iblis hijau memiliki banyak konflik kecil dengan benua banteng hijau. Tapi ini pertama kalinya mereka melakukan sesuatu yang begitu besar. Mereka benar-benar menemukan cara untuk memperbaiki Laut Pil. Masalah ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Benua iblis hijau memiliki 3 sekte besar, dan nenek moyang mereka semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan saya. Namun, tidak masalah. Aku sendiri yang bisa melawan mereka berdua. Mata Estim Green Bull mengungkapkan cahaya dingin. Baginya untuk mengambil inisiatif untuk mengatakan ini, itu berarti apa yang dia lihat melalui Soul Eye Dao tidak baik. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia duduk berseberangan dengan Estim Green Bull. Dia melihat Estim Green Bull dan tiba-tiba berbicara. Saya ingin ilusi berlapis-lapis di lantai 9 paviliun kitab suci jiwa. Episode ke-53, dengan judul Berhantu, langsung ke dalam alurnya. Mata Green Bull yang terhormat menyipit dan dia merenung dalam diam. Ilusi berlapis-lapis di lantai 9 adalah mantra yang paling kuat dari jiwa sekte. Awalnya, akan baik-baik saja untuk meneruskannya ke Wang Lin. Tetapi nenek moyang generasi pertama telah mendewakan bahwa Wang Lin membutuhkan 300 tahun untuk memasuki lantai 9. Sambil merenung, Yang Mulia Green Bull tiba-tiba berkata, paviliun kitab suci jiwa memiliki lantai 10. Wang Lin tetap tenang, tetapi pupilnya sedikit menyusut. Aku bahkan tidak bisa memasuki lantai 10. Hanya leluhur generasi pertama yang bisa masuk. Disitulah dia meninggal sambil duduk. Setelah Yang Mulia Green Bull mengatakan ini, dia menjadi sunyi sekali lagi. Wang Lin juga merenung dalam hati. Dia tidak bisa menebak mengapa Yang Mulia Green Bull mengatakan ini padanya. Setelah waktu yang lama,
Sekitar 1 dupa waktu kemudian, Yang Mulia Green Bull memandang ke langit di kejauhan dan berbicara sekali lagi. Kelebihanmu tidak cukup untuk mendapatkan mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap di lantai 9. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di genggamannya. Dia menyerahkannya kepada Yang Mulia Green Bull. Menambahkan ini, cukup. Green Bull yang terhormat mengerutkan kening dan memandang Wang Lin. Dia mengambil batu giok dan indera ilahi memasukinya. Ekspresinya segera berubah. Dia menatap Wang Lin sebelum fokus pada giok sekali lagi. Setelah melihat semua yang telah dilakukan Wang Lin untuk memotong pil surgawi, Green Bull yang terhormat menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wang Lin dengan cahaya misterius di matanya. Dengan tingkat kultivasinya, secara alami dia bisa menilai bahwa semua yang dia lihat di batu giok itu benar. Dengan apa yang dia berhasil ramalkan dan laporan rahasia yang dia terima, dia berhasil merekonstruksi dengan jelas apa yang terjadi di Laut Pil dalam pikirannya. Meskipun Wang Lin adalah 80% hingga 90% sembuh, masih ada jejak cedera yang tidak bisa sembuh dengan cepat. Ini semua ditambahkan untuk membuat apa yang dicatat dalam batu giok otentik. Bagus, bagus, bagus. Green Bull yang terhormat memegang batu giok dan mulai tertawa. Dia melambaikan tangan kirinya dan gelombang energi yang kuat melonjak ke tubuh Wang Lin. Suara letusan bergema dan semua luka Wang Lin yang tersisa pulih. Kali ini, kamu telah mencapai prestasi besar. Dalam sekte jiwa hebatku, selama seseorang mencapai prestasi, mereka akan diberi hadiah. Aku bisa memberimu mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap dari lantai 9. Tapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin dia mengagumi Wang Lin. Nenek moyang generasi pertama benar-benar luar biasa untuk memilih seseorang dengan keberanian dan keberanian seperti itu. Wang Lin tidak merasakan kepuasan diri dari kata-kata terhormat Green Bull. Dia dengan tenang menatapnya dan bertanya, kondisi apa? Bunuh 10 pembudidaya Void Tribulan Green Kontinen tahap awal dan 3 pembudidaya Void Tribulan Mid Stage Kontinen Green. Masuk ke lantai 9 dan 10 dari Paviliun Kitab Suci Jiwa. Setelah Anda melakukan 3 hal ini, Anda dapat meninggalkan sekte jiwa hebat. Dengan ini, hati Wang Lin bergetar dan dia merenung. Dia memang memiliki pemikiran untuk pergi dalam perjalanan kembali. Dia siap untuk membantu sekte jiwa hebat sebanyak yang dia bisa sebelum pergi untuk menghindari perang. Setelah semua, tujuannya adalah dong sekte-sekte dan klan Dao kuno yang jauh, jadi dia tidak bisa tinggal di Heavenly Bull kontinen lama. Selain itu, dia memiliki beberapa spekulasi tentang perang ini, jadi dia tidak mau terlalu terlibat. Green Bull yang terhormat jelas memikirkan hal ini tetapi tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Sebaliknya, ia menetapkan 3 syarat, dan ini mengingatkan Wang Lin tentang 3 hadiah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin menatap Yang Mulia Green Bull dan mengangguk dengan serius. Tidak peduli apa tujuan sekte jiwa hebat itu, mereka memang membantunya, dan Wang Lin akan membayar mereka yang membantunya. Sekarang dia telah menyetujui 3 syarat ini, dan meskipun mereka sulit, Wang Lin memutuskan bahwa itu mungkin. Melihat Wang Lin mengangguk, Green Bull yang terhormat tersenyum dan tidak lagi berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah batu giok kuno terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap batu giok. Itu berisi mantra yang sangat kuat dari sekte jiwa hebat. Mantra ilusi berlapis-lapis yang lengkap dari lantai 9. Untuk mengolah mantra ini, kamu harus memperbaiki Ghostly Cell. Sekarang setelah perang dimulai, saya akan memberi Anda semua materi. Namun, hantu-hantu membutuhkan jiwa, dan jika Anda tidak memiliki yang cocok, Anda dapat menemukannya di puncak hantu. Ketika Yang Mulia Green Bull berbicara, tangannya meraih kekosongan dan bola cahaya muncul.
Bola cahaya berisi banyak bahan penyulingan, dan dia menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan bola cahaya ke lengan bajunya. Dia bangkit, menggenggam tangannya pada estim Green Bull, dan pergi. Kamu tidak punya banyak waktu. 7 hari dari sekarang, saya akan mengirim Anda dengan beberapa penatua lainnya untuk menjaga salah satu dari 7 meridian banteng surgawi. Kata-kata Green Bull yang terhormat bergema, tetapi Wang Lin tidak berbalik ketika meninggalkan Green Heavenly Peak. Wang Lin terbang kembali ke gunungnya sendiri. Api di dalam sepertinya sudah padam setelah dia pergi, tapi masih merah. Namun, ketika Wang Lin mendarat di gunung, itu mulai terbakar sekali lagi, dan gemuruh samar dia bisa mendengar. Fan Sanmeng, yang matanya tertutup, segera membuka matanya dan sedikit panik. Dia menggigit bibir bawahnya dan, melihat Wang Lin tidak memanggilnya setelah beberapa saat, dia merasa gelisah. Pada saat ini, Wang Lin tidak punya waktu untuk peduli dengan Fan Sanmeng. Dia tiba di guanya dan duduk. Sebuah bola cahaya terbang keluar dari lengan bajunya, dan setelah membelah bola cahaya itu, bahan-bahan untuk memperbaiki Ghostly Cell muncul di gua. Semua materi ini berbeda, tetapi semuanya sangat berharga. Bagaimanapun, Yang Mulia Green Bull telah menghadiahkan mereka kepadanya, jadi mereka semua memiliki kualitas yang sangat baik. Setelah melihat bahan-bahan ini, dia mengeluarkan batu giok kuno yang berisi mantra ilusi berlapis-lapis. Perasaan ilahinya masuk dan dia menghafal semua isinya, termasuk metode untuk memperbaiki sel hantu. Menurut batu giok, nama sel hantu adalah sel hantu. Itu dibagi menjadi awal, tengah, atas, ekstrim, dan kelas absolut. Setiap tingkatan berhubungan dengan 2 lapisan ilusi. Dalam sekte jiwa hebat, sebagian besar murid hanya memiliki tingkat permulaan, dan hanya penatua yang bisa mencapai tingkat menengah. Beberapa murid inti yang disukai oleh guru mereka mungkin diberikan hantu kelas menengah untuk melindungi diri mereka sendiri. Fan hantu berlayar yang dimiliki Sanmeng kelas menengah, dan itu adalah sesuatu yang diberikan Yan Lu padanya. Biasanya, Ghostly Cell kelas menengah sudah sangat kuat. Jika digunakan dengan benar, itu bisa mengabaikan budidaya. Ini sudah terbukti di tangan Fan Sanmeng. Jika seseorang bisa mendapatkan Ghost Cell kelas atas atau ekstrim untuk digunakan bersama dengan ilusi berlapis-lapis maka itu akan menjadi menakutkan. Adapun nilai absolut terlalu sulit untuk disempurnakan. Di seluruh sekte jiwa hebat hanya ada satu. Sel hantu ini adalah formasi perlindungan sekte di sekitar sekte jiwa hebat. Dari pandangan Wang Lin, formasi ini bahkan tidak sepenuhnya diaktifkan, dan hanya sebagian kecil dari kekuatannya yang digunakan. Dia dapat dengan jelas menyimpulkan hal ini dalam benaknya berdasarkan informasi yang dicatat di batu giok dan dari spekulasi sendiri. Sel Ghostly membutuhkan jiwa untuk menyelesaikan proses pemurnian, tetapi jiwa ini tidak perlu menjadi seorang pembudidaya, juga tidak seorang dengan budidaya yang lebih tinggi, itu membutuhkan jiwa yang mati. Wang Lin mengerutkan kening, ini adalah pertama kali dia mendengar istilah jiwa yang mati. Giok mendefinisikan jiwa yang mati sebagai ketika seseorang atau seekor binatang mati, tetapi jumlah obsesi, keengganan, atau kebencian yang tepat tetap membentuk keberadaan dunia lain yang tidak bisa dilihat atau dirasakan orang lain. Sedikit lagi dan itu akan menjadi jiwa dendam yang tidak berguna, tetapi tidak cukup berarti tidak ada yang bisa terbentuk. Karena itu, salah satunya sangat sulit diperoleh. Sekte jiwa hebat memiliki banyak orang yang mempelajari jiwa-jiwa mati, dan mereka perlahan-lahan menemukan metode untuk memurnikan mereka dari suatu bangsa atau binatang buas tepat sebelum kematian mereka. Namun, jiwa-jiwa yang mati yang disempurnakan dari metode ini tidak memiliki ujian waktu, dan tidak peduli apa tingkat kultivasi orang atau binatang itu, jiwa yang mati hanya dapat digunakan untuk menyaring layar hantu kelas awal,
atau paling tidak kelas menengah. Jiwa-jiwa yang mati ini hanya dapat menahan 3 atau 4 lapis ilusi lagi dan mereka tidak akan mampu menahannya dan runtuh. Jiwa yang mati ini dapat dianggap sebagai kehendak, hanya jiwa yang mati dengan kemauan yang kuat, yang telah disempurnakan saat menjadi lebih kuat dapat menahan lebih dari 4 lapisan ilusi. Prinsip ilusi berlapis-lapis jelas akan ini. Kehendak ini adalah makanan untuk menghasilkan ilusi untuk membuat orang kehilangan diri mereka sendiri. Semakin kuat kemauan, semakin kuat ilusi. Wang Lin merenung saat dia perlahan memahami struktur ilusi berlapis-lapis. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Trik dan seluk-beluk mantra itu sangat sulit untuk dipecahkan tanpa melihat mantra lengkapnya. Orang yang menciptakan mantra ini harus menjadi jenius luar biasa. Wang Lin menatap batu giok di tangannya dan mendesah. Sebenarnya, teknik ini sangat mudah dimengerti. Wang Lin ingat bahwa ketika dia masih kecil, sebelum dia menjadi seorang kultivator, dia akan mendengar dari orang dewasa di desa tentang rumah keluarga mana yang dihantui. Seringkali, keluarga pergi ke kota terdekat untuk mengundang seseorang mengusir hantu untuk menenangkan diri. Dia ingat bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi di keluarganya juga. Dia awalnya lupa, tetapi mempelajari prinsip mantra ilusi berlapis-lapis telah mengembalikan ingatan itu. Apa yang disebut dihantui sebagian besar adalah ilusi yang memungkinkan seseorang untuk melihat beberapa gambar aneh dan tenggelam di dalamnya. Akibatnya, seluruh situasi berhantu terjadi. Ini untuk membuat seseorang merasa gelisah atau jengkel secara psikologis. Mata Wang Lin menyala dan dia melihat batu giok di tangannya. Hanya ketika ia menjadi seorang kultivator dan menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa apa yang disebut menghantui itu hanyalah perasaan dendam yang alami yang menarik hati beberapa orang. Ini membuat mereka merasa gelisah dan terganggu, jadi mereka pikir itu hantu. Ini adalah inti dari ilusi berlapis-lapis. Dan asal mula ilusi. Ilusi berlapis-lapis ini sangat sederhana setelah dilihat, ilusi macam apa ini. Ini jelas untuk mengubah hantu menjadi seseorang. Kedengarannya mudah, tetapi untuk memikirkan metode ini dan mengubahnya menjadi mantra, bahkan mantra Dao, layak saya hormati. Mata Wang Lin mengungkapkan pencerahan. Episode 54, dengan judul Lu Wenran. Langsung ke dalam alurnya. Setelah Wang Lin meninggalkan Green Heavenly Peak, Green Bull yang terhormat tetap duduk di puncak gunung, memandang ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, dia menggumamkan sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Kaisar Surgawi baru keluar dari budidaya pintu tertutup selama beberapa tahun. Benua iblis hijau memang tidak tahan lagi, ramalan generasi pertama sangat akurat, namun, beberapa hal halus tidak pada tempatnya, dan metode leluhur terlalu lembut. Itu tidak cocok untuk situasi saat ini. Tujuan Green Devil Kontinen juga merupakan tujuan sekte jiwa hebatku, ini juga tujuan Guiyi Sekte, Green Bull yang terhormat tiba-tiba tersenyum. Lu Wenran. Saat kata-katanya bergema, riak-riak air muncul di belakangnya dan seorang pria paruh baya berjalan keluar. Pria ini mengenakan jubah dao hijau dan terlihat biasa saja, tetapi ia melepaskan gejolak seseorang di tahap pertengahan Void Tribulan. Dia melangkah keluar dan berdiri di belakang Green Bull yang terhormat dengan tangan tergenggam dengan penuh hormat. Murid Lu Wenran menyapa guru. Green Bull tidak berbalik. Dia memandang awan di kejauhan dan dengan tenang berkata, apakah Anda bertemu dengannya di Laut Pil? Murid bersama Ouyang Hui dari Sekte Yi dan Paman Meng Meng Sihai bertarung melawan utusan Green Devil Kontinen. Menurut perintah guru, Paman Meng Meng berpura-pura kami tidak cocok dan melarikan diri menggunakan Cloudbot, jadi saya tidak melihat orang ini. Petik 2. Dalam 7 hari, pergi ke Meridian Bull Surgawi ketiga bersamanya. Green Bull yang terhormat menutup matanya. Murid patuh. Ekspresi pria paruh baya itu tetap sama,
tetapi matanya bersinar dalam jumlah yang tidak bisa dilihat. Riak bergema dan dia menghilang. Dalam sekejap, 5 hari dari 7 hari tersisa berlalu. Selama 5 hari ini, Wang Lin tetap pada puncaknya dan membenamkan dirinya dalam mantra ilusi berlapis-lapis. Semua bahan digunakan sesuai dengan metode di Batu Giok, dan Wang Lin telah mempersempit dirinya sendiri ghost cell hitam. Layar ini ditenun setelah mencairkan material yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun terlihat seperti kain, itu hanya tampilannya saja. Namun, itu belum lengkap. Tubuhnya terbentuk, tetapi masih merindukan jiwa yang sudah mati. Setelah jiwa yang mati telah ditambahkan, itu dapat digunakan untuk melemparkan mantra ilusi berlapis-lapis. Mata Wang Lin menyala di dalam gua dan tangan kanannya mengulurkan tangan di layar. Dia meraih layar dan meninggalkan gua untuk pertama kalinya dalam 5 hari. Dia ingat Yang Mulia Green Bull mengatakan bahwa dia punya 7 hari. Dia hanya punya 2 hari lagi, jadi dia pergi ke puncak hantu untuk menemukan jiwa yang mati untuk menyatu dengan layar. Sosoknya menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di luar gunung yang terbakar. Dia melihat ke utara. Menurut peta sekte jiwa hebat, puncak hantu ada di sana. Tanpa ragu, Wang Lin dibebankan ke puncak hantu. Di ujung utara sekte jiwa hebat, ada tanah terlarang yang dikelilingi oleh kabut yang tak berujung. Beberapa murid datang ke sini. Hanya ketika mereka membutuhkan jiwa yang mati mereka akan datang ke sini untuk mencari satu dengan guru masing-masing. Hanya murid inti dengan tingkat kultivasi tinggi yang bisa datang sendiri. Ada sejumlah besar jiwa yang mati berkumpul di sini oleh sekte jiwa hebat. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, mereka mudah diperoleh. Lagi pula, sekte jiwa hebat terkenal dengan ilusinya, dan tanpa puncak hantu, sebagian besar murid tidak akan bisa menyelesaikan layar hantu mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun jiwa-jiwa mati terus-menerus diisi ulang, masih ada banyak jiwa mati di sana. Setelah semua, sekte jiwa hebat memiliki permintaan besar untuk jiwa-jiwa yang mati. Banyak dari jiwa-jiwa yang mati ini telah dikumpulkan oleh orang-orang dari sekte jiwa hebat bertahun-tahun yang lalu sebagai tugas dari sekte. Namun, sedikit atau sedikit yang bisa mengolah sendiri, jadi mereka harus disempurnakan seiring waktu. Sebagian besar dari mereka secara langsung dimeteraikan di sini dan dibiarkan diambil oleh seorang murid di masa depan. Pada malam hari-hari kelima, langit berkabut dan tampak sangat menyedihkan ketika Wang Lin tiba di luar puncak hantu. Gunung ini tertutup kabut dan sangat suram. Ada hembusan angin dingin, membuatnya tampak seperti dunia bawah. Namun, Wang Lin tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Mungkin itu karena kultivasinya, atau fakta bahwa ia telah mengubah domainnya menjadi sungai dunia bawah sebelumnya. Siklus hidup dan mati, perubahan sungai dunia bawah. Wang Lin tidak asing dengan hal-hal seperti itu. Dia tidak berhenti ketika dia melangkah ke puncak hantu. Ketika dia mendekati, ada riak pembatasan bergema di sekitar Wang Lin, seolah-olah itu menentukan apakah Wang Lin memiliki kualifikasi untuk masuk. Segera, pembatasan menghilang dan Wang Lin dengan tenang memasuki puncak hantu. Puncak hantu adalah gunung telanjang dan sangat tinggi, seolah-olah akan menembus langit. Tidak ada rumput, hanya kuburan. Kuburan-kuburan ini penuh sesak, dan ada ribuan dari mereka yang memenuhi gunung. Semburan aura dingin menyelimuti daerah itu. Jika seseorang berdiri di sana dan menutup mata mereka, mereka akan merasakan auman yang tak ada habisnya bergema di sini. Meskipun diam di sini, perasaan ini sangat kuat. Wang Lin berjalan melewati kuburan. Mereka masing-masing berisi kurang lebih jiwa yang mati di dalamnya. Mereka semua dalam keadaan tertutup, dan kadang-kadang segel dilonggarkan dan beberapa aura mereka melayang keluar. Wang Lin terdiam di sepanjang jalan.
Sene ilahinya menyebar ketika dia berjalan menuju puncak gunung. Saat dia berjalan, jumlah kuburan menurun. Dia akan mencapai puncak ketika dia melihat kuburan yang luar biasa. Ini adalah satu-satunya kuburan dengan batu nisan. Tulisan di batu nisan buram dan mengeluarkan bau busuk. Tidak diketahui berapa lama itu ada di sana. Ada seorang wanita dengan rambut panjang mengenakan putih di bawah batu nisan. Dia berlutut di sana dan menangis. Tangisan memasuki hati Wang Lin. Itu sangat jelas dan sepertinya mengaduk sesuatu di dalam hatinya. Tempat ini benar-benar sunyi selain tangisan ini. Embusan angin kecil bertiup dan sedikit mengangkat rambutnya. Melihat wanita berpakaian putih, Wang Lin berhenti. Dia tidak terus mendaki gunung tapi dengan tenang menatapnya. Tangisan perlahan berhenti. Wanita itu tampaknya telah memperhatikan bahwa ada seseorang di belakangnya, tetapi dia tidak berbalik. Ini adalah batu nisanku. Setelah lama, suara hantu datang dari wanita berbaju putih. Suara ini sangat samar, seolah datang dari jauh. Kecuali orang mendengarkan dengan cermat, sulit untuk mendengar dengan jelas. Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, "Aku bisa melihatnya." Saat Wang Lin berbicara, wanita berbaju putih itu tiba-tiba bergetar seolah ingin berbalik, tetapi setelah berhenti sejenak, dia tidak melakukannya. Setelah lama wanita itu bertanya, "Bisakah kamu melihatku? Bisakah kamu mendengarku menangis?" Petik 2. Aku bisa, kata Wang Lin dengan tenang. Sebenarnya, jika dia mau, dia bisa melihat semua jiwa yang mati di sini. Ini sangat terkait dengan esensi kehidupan dan kematiannya. Hidup dan mati, perbedaan antara tangan kiri dan kanan. Serupa namun berbeda. Wanita itu menyentuh tulisan di batu nisan dan dengan lembut berkata, "Kamu bukan yang aku tunggu, aku juga bukan jiwamu." Wang Lin mendongak melewati titik ini dan di puncak gunung. Ada 7 atau 8 kuburan lagi yang memancarkan aura gelap. Ada sejumlah jiwa yang mati, dan sekitar 2 atau 3 dari mereka cukup kuat untuk disempurnakan menjadi sel ghost kelas menengah. Ini adalah jiwa-jiwa mati kualitas terbaik di puncak hantu. Aku tidak dapat menemukan tubuhku, aku hanya dapat menemukan batu nisan ini. Setelah wanita berpakaian putih itu, dia mulai menangis lagi. Wang Lin diam-diam merenung sebentar ketika dia mengangkat kakinya untuk berbicara ke arah puncak gunung, menuju beberapa jiwa mati berkualitas tinggi. Namun, setelah beberapa langkah, tangisan wanita berbaju putih itu menjadi sedikit lebih intens. "Di mana tubuh saya? Di mana rumah saya? Di mana rumah saya?" Suara wanita itu memasuki hati Wang Lin dan dia berhenti. "Siapa namamu?" Lupa, wanita itu menggelengkan kepalanya saat dia menangis. "Mulai sekarang, kamu akan disebut Brilliant Void." Setelah Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangan kanannya. Wanita itu menghilang dan satu-satunya yang tersisa adalah kuburan dan batu nisan. Tak lama setelah itu, Wang Lin pergi. Dia tidak memilih salah satu dari jiwa-jiwa berkualitas tinggi, tetapi wanita berkulit putih ini, meskipun jiwanya hanya bisa memperbaiki ghost cell kelas awal. Tetapi ketika wanita itu bertanya di mana rumah dan keluarganya berada, hati Wang Lin bergetar. Proses menggabungkan jiwa yang mati ke dalam ghost cell tidak butuh waktu lama, 1 hari sudah cukup. Setelah jiwa wanita yang sudah mati dalam warna putih menyatu dengan sel ghost Wang Lin, warnanya berubah menjadi putih. Suara tangisan akan keluar dari layar putih dan memasuki hati seseorang. Itu akan membuat orang berpikir tentang sosok wanita yang menangis putih. Pada hari ke-7, sebuah batu giok menembus lapisan perlindungan dan tiba di hadapan Wang Lin, yang berada di dalam guanya. "Wang Lin, dengarkan perintah ini, pergi ke titik kunci ketiga Heavenly Bulls dan jaga." Suara Green Bull yang terhormat terdengar bergema di gua dan batu giok melayang tanpa bergerak di hadapan Wang Lin.
Wang Lin membuka matanya, tatapannya tenang. Perasaan ilahinya memindai batu giok dan informasi memasuki benaknya. Generasi leluhur dari Sekte Jiwa. Hebat telah menghabiskan waktu yang tak terukur untuk menciptakan 7 titik kunci di benua surgawi Banteng. Mereka didasarkan pada 7 meridian dari Banteng Surgawi. Pada 7 meridian ini, seseorang dapat meminjam kekuatan Banteng Surgawi melalui formasi yang kuat. Pada saat yang sama, itu akan membawa banyak manfaat misterius kepada para pembudidaya benua surgawi. Nenek moyang generasi pertama The Great Soul Sekte telah mendewakan kedatangan Wang Lin dan invasi besar-besaran Green Devil Continent. Bagaimana mungkin mereka tidak menyiapkan sesuatu? Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.